ya sepertinya, kemudian ada bumbu-bumbu gitu ya yang membuat nanti akhirnya terjadi persinggungan. Nah, ini yang harusnya diproses. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat ekonomi syariah, kita pada hari ini kedatangan tamu istimewa, yaitu Ibu Dr. Daharmi Astuti LCMA, ya Bu ya. Bagaimana kabar Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Selain mengajar Bu, apa kegiatan sekarang Bu? Saya adalah pengurus MUI ya, MUI. Majelis Ulama Indonesia, Sekretaris Koordinator Komisi PPRK, Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga di MUI. Selain itu saya juga aktif di Kabid Dakwah BKMT Provinsi Riau. Jadi dakwah di BKMT ya? Provinsi Riau itu merupakan program kita. Terus saya juga aktif di organisasi PRBF, Perempuan Riau Bangkit Foundation. Wow. Biasanya akhir tahun ini kami memberikan anugerah kepada perempuan yang berprestasi, berkarya dan berdedikasi. Namun tahun ini karena masih kondisi pandemi, jadi masih belum bisa memberikan untuk tahun 2021. Dan saya juga aktif di karena kepala sekolah MDTA, kepala sekolah Bu ya? Ya juga ikut di dalam organisasinya, namanya organisasi FKDT, Forum Kelompok Kerja dari Diniyah Takmiliyah MDTA. Itulah kegiatan yang sering dilakukan Bu ya. Bu, kalau boleh tahu Ibu, sebagai dosen Universitas Islam Riau, khususnya di Fakultas Agama Islam Bu ya, itu sudah berapa tahun Bu? Saya mengajar sebagai dosen luar biasa di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau sejak tahun 2001. Ya, sebagai dosen luar biasa, dan setelah itu diangkat menjadi dosen tetap sejak tahun 2010 sampai hari ini. Jadi at least sudah hampir 20 tahun. 20 tahun Bu ya? Di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau. Oh, luar biasa ya. Jadi itu ya sekilas mengenai Ibu Dokter kita ini. Hari ini Ibu, kita akan membahas, karena kita akan meloncat ke Masehi Bu ya, tahun baru Masehi, maka kita ingin membahas bagaimana sih toleransi kita sebagai umat Islam menanggapi ini Bu, tahun Masehi ini Bu. Kan kita tidak menggunakan tahun Masehi ya Bu ya. Nah, jadi bagaimana tanggapan Ibu nih untuk penjelasannya toleransi tentang tahun baru Masehi ini Bu, bagi umat Muslim lah, dan toleransinya kepada umat lain Bu, seperti itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab pertanyaan itu, ada baiknya saya akan mengambil dalil Al-Quran, surat An-Nisa ayat 36. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril jumbi wal jaril jambi. Nah, beribadalah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibu bapak, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Nah, terkait dengan tahun baru Masehi, sesungguhnya kalau kita dikatakan di dalam hukum Islam itu sesungguhnya menggunakan 2 tahun. Nah, jadi kita juga jangan salah persepsi ya. Islam itu menggunakan dalam berbagai hukumnya menggunakan penglihatan atau pandangan nazariyah kepada asyamsiyah dan kepada al-qamariyah. Jadi dua-duanya dipakai. Contoh kalau dalam hukum Islam, sholat saja, waktu sholat kita menggunakan waktu matahari. Jadi waktu tulu syamsi, kemudian waktu ghurub syamsi, kapan kita harus mulai sholat, kapan kita sholatul fajr, kapan harus berhenti, tidak boleh sholat waktu tulu syamsi, dan juga dilarang sholat waktu ghurub syamsi. Kemudian waktu condong matahari itu menggunakan. Nah, jadi sesungguhnya Islam itu menggunakan dua
tahun itu pergiliran waktu itu dari secara syamsiah maupun secara qamariyah. Nah, untuk qamariyah sendiri kita juga menggunakan pada waktu kita melakukan puasa ya, melakukan haji itu berdasarkan tanggal qamariyah, yaitu 1 Ramadan sampai kemudian 29 atau 30 Ramadan dan kemudian 1 Syawal untuk penetapan waktu puasa. Nah, oleh karena itu dua-duanya digunakan. Cuma ketika tahun baru, ini tahun baru Masehi ini memang agak spesifik. Spesifik dalam arti dua-dua. Jadi kita sekarang bersentuhan dengan ritual agama lain. Ya, di mana kita masyarakat di Indonesia ini sangat plural ya. Pluralitas artinya terdiri dari beberapa agama. Nah, salah satunya adalah ada agama Muslim, Islam dan agama non-Islam. Nah, terutama terkait di tahun baru ini ada agama yang merayakan agamanya khususnya di tanggal 25 Natal ya, 25 Desember. Nah, kemudian seringkali ya tahun baru Masehi itu kemudian menjadi sedikit sensitif ketika berhadapan dengan antara interaksi sosial Muslim dengan non-Muslim. Dan Islam pun sebenarnya sudah mengatur bagaimana tata cara kita berinteraksi sosial dengan Muslim dan sesama Muslim. Begitu. Oke, Bu. Jadi kalau melihat dari keterangan Ibu tadi atau penjelasan itu, kita sebenarnya tidak ada larangan ya, Bu ya. Maksudnya larangan untuk mengikuti tahun yang mana gitu ya, Bu ya. Apakah Hijriyah atau Masehi, tidak ada larangan, Bu ya. Asalkan itu masih koridor Muslim atau kaidah-kaidah Islamnya masih ada ya, Bu ya. Tidak melarang tahun Masehi itu sendiri. Sensitifnya tadi kalau kami lihat dari penjelasan itu berarti adanya perayaan salah satu saudara kita gitu ya, agama saudara kita sebangsa yang non Muslim pada tanggal 25 Desember. Nah, itu dirayakan barengan dengan tahun baru itu ya, Bu ya. Lebih ke situnya ya. Kalau menurut Ibu nih, kalau kita sebagai umat Muslim asik bertengkar masalah tahun baru kemudian Natal, itu bagaimana pandangan Ibu itu, Bu? Jadi begini, masalah perbedaan pendapat hal ini bukan hari ini aja. Jadi dalam sejarah bangsa kita Indonesia ini selalu menjadi sebenarnya persinggungan ya gitu. Ketika ada terjadi percampur aduan, nah itu masalahnya. Ya, percampur aduan misalnya Muslim kemudian menggunakan menggunakan atribut agama lain. Kemudian secara kontradiktifnya artinya masyarakat yang lainnya yang agama lain juga ingin merayakan. Nah, kan kita lihat misalnya ada seorang karyawan memakai atribut agama lain atau pengucapan selamat bagi agama lain. Nah, ini yang sering menjadi perdebatan. Nah, namun yang harus dikedepankan bagi kita bangsa Indonesia adalah toleransi beragama sebatas apa. Nah, toleransi beragama ini dalam batas-batas keyakinan itu tidak boleh. Jadi kalau selama bersinggungan dengan akidah, ya kita pakai ayat surat Al-Kafirun lakum dinukum waliyadin. Tidak boleh artinya berinteraksi sosial boleh, tapi yang tidak boleh adalah mencampur adukan antara ranah doktrin atau ranah akidah, karena bagi kita akidah itu atau keyakinan keagamaan itu sudah final, artinya sudah memiliki ketetapan dan tidak boleh dicampur adukan, karena juga itu akan bertentangan dengan firman Allah sendiri tentang larangan kita mencampur adukan seperti di dalam Al-Quran. Kita ambil sedikit surat Al-Baqarah ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina
wa qul unzurna wasma'u walil kafirina adzaban alim. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarlah, dan bagi orang-orang yang kafir sisakan yang pedih. Juga ayat yang lain juga begini bunyinya, wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Janganlah kamu campur adukan yang baik dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Maka lakum dinukum waliyadin itu harus dipertegas. Kalau kita lihat fatwa MUI nomor 56 tahun 2016 tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim. Ya, umat Islam tetap harus menjaga. Di situ ada konten bahwa umat Islam itu harus tetap menjaga kerukunan hidup beragama, memelihara keharmonisan. Umat Islam harus saling menghormati ya agama yang lain. Namun dalam hal ini umat Islam juga tidak boleh ya mengucapkan itu bagi yang mereka meyakini memasukkan bahwa ucapan selamat Natal itu adalah bagian dari ranah keyakinan. Nah, kalau ditanya sekarang kan debat tuh, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, kalau mungkin boleh dibilang kita termasuk yang merasa ya bahwa itu adalah ranah keyakinan yang tidak perlu kita ucapkan. Jadi toleransi bukan dilihat hanya sebatas mengucapkan selamat hari raya kepada agama lain, bukan. Banyak interaksi sosial atau bentuk-bentuk sosial yang lainnya yang sesungguhnya bisa digunakan keharmonisan itu ya dalam interaksi sosial. Kita berbuat baik kepada tetangga ya, tidak saling mengganggu, menghormati privasi mereka itu yang harusnya. Tapi juga jangan juga ketika mereka melakukan tradisi atau beragama mereka terus kita kemudian misalnya melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Nah, itu juga tidak dibenarkan dalam Islam, dan Islam juga tidak mengajarkan hal-hal yang sifatnya merusak dan tidak juga mengajarkan hal-hal yang sifatnya menzalimi orang lain. Nah, ini yang barangkali frame ya yang harus dikedepankan oleh umat Islam, bahwa kita itu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum, bahwa kita itu dalam segi agama memang harus tegas, artinya dalam ranah keyakinan tidak boleh juga ada di situ campur aduk dan seterusnya. Jadi memang interaksi ini agak sensitifnya karena apa? Sesungguhnya maka yang harus diminimalisir adalah ketika bangsa Indonesia memahami bahwa kita adalah memiliki sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, bahwa Bhinneka Tunggal Ika, kita berbeda-beda tetapi tetap satu. Artinya apa? Kita menghormati keberagaman agama itu sendiri. Nah, kita memahami bahwa silakanlah mereka, tetapi juga jangan memaksa kita untuk mengikuti perayaan mereka. Makanya kalau di fatwa MUI nomor 56 tahun 2016 itu kan diatur diminta ya kepada misalnya perusahaan agar juga menghormati keagamaan seorang karyawannya, memakai atribut-atribut tertentu. Itu juga harus dipelihara. Nah, memang kita harapkan ya baik itu semua stakeholder ya, baik itu pemerintah maupun tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian tokoh akademisi dan juga masyarakat itu sendiri bersinergi untuk memahamkan itu. Dan alhamdulillah saya rasa kalau kita semua sudah duduk bersama memahami pluralitas itu, insya Allah tidak akan terjadi persinggungan. Apalagi umat Islam. Umat Islam itu sebenarnya terkenal sangat ruhama ya, sangat sangat toleran terhadap masyarakat lain. Apalagi kalau kita misalnya mayoritas, kita sangat, kalau selama ya negeri itu dipimpin oleh Muslim dan mayoritas Muslim, insya Allah non Muslim itu terjaga. Selama ini. Ya, kita catatan sejarahnya adalah di negara yang dia itu Muslimnya majority, Muslimnya banyak, kemudian dipimpin oleh pemimpin Muslim, biasanya masyarakat non Muslim itu terakhir. Nah, namun terakhir-akhir ini kita rasakan juga media sosial, entah itu ada tujuan tertentu kita nggak tahu, Allah alam,
Tetapi sepertinya kemudian ada bumbu-bumbu gitu ya yang membuat nanti akhirnya terjadi persinggungan. Nah, ini yang harusnya dikonter, ya, diberi pemahaman. Tokoh agama memberikan pemahaman kepada masyarakat, tokoh akademisi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana kita hidup dalam dalam frame ya toleransi beragama yang sesungguhnya, bukan toleransi beragama yang mencampur adukan segala sesuatu. Baik Bu, ini sahabat ekonomi syariah yang lagi viral nih Bu ya. Ada salah satu saudara kita, dia membuat challenge. Apa sih di dalam agama itu yang melarang untuk mengucapkan itu Bu? Nah ada tuh Bu, baru-baru ini kan lagi viral. Dan itu kalau kami menilai setiap tahun loh Bu, itu aja yang digaduhkan. Nah, jadi dia menantang tuh Bu, 50 juta Bu hadiahnya. Ya, saya baru dengar juga itu kemarin ya. Gimana Bu pandangannya Bu? Ya. Tegas ya. Kalau saya melihat surat kuliah Ayyuhal Kafirun itu jelas itu sudah. Kalau ditanya mana ayatnya ya sudah. Kita sekarang kita mau melihat dalam kacamata apa? Ya. Dalam kacamata akal, dalam kacamata nakal. Nakal di sini bukan nakal ya, nakal. Oh, ya. nakal. Naklun. Oh. Jadi ada yang namanya melihatnya secara akliyah atau melihatnya secara nakaliyah. Nah, kalau kita melihat secara akliyah ya itu yang akan muncul, bahasa itu mana, tantangan seperti itu yang akan muncul. Tapi kalau ya kita melihat secara nakaliyah, kan sudah ayat Al-Qur'an kan sudah memberikan firman itu, ya. Memberikan firman tersebut, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wa la antum, dan seterusnya. Poinnya adalah lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo. Dan itu sudah jelas, jangan campur adukan sesuatu. Nah, tidak kemudian mengurangi menurut saya ya toleransi beragama kita dengan tidak mengucapkan gitu. Nah, bagi kalangan-kalangan tertentu ya kan menyebutkan semuanya berdasarkan sighah. Agama kita meletakkan sighah, ijab dan qabul. Iya. Coba seseorang bisa muhrim atau tidak muhrim karena sebuah kata-kata, kan ijab dan qabul. Iya, betul. Dalam Islam itu akad itu sangat penting. Anda kalau mau jadi seorang muslim, syahadatain dulu. Kalau belum jadi syahadatain, belum muslim. Maka diucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian Anda kalau mau menikah, mau halal, ijab kabul dulu. Qabil tuh nikah dan seterusnya. Itu juga kata-kata masalahnya. Terus juga Anda kalau mau berpisah juga. Jatuhkan talak, anti talik. Nah, ketika Anda mengatakan kamu tertalak ya, istilah bahasa hukumnya, kamu ditalak atau kamu tertalak, maka yang tadinya halal menjadi haram. Nah, di situ masalah yang harus dipahami. Jadi jangan ditantang lagi. Ya, kadang-kadang ada, maka pendekatan itu tidak semua masalah, namanya masalah doktrin, masalah spiritual. Ya, dalam Islam, dalam spiritual, tidak semua hal bisa dirasionalitaskan. Kalau bicara dari dulu orang bicara soal ini, soal kalam, teologi, itu dari dulu. Tetapi, ya baik itu namanya nanti kalau bicara teori ya, namanya ada bayani, ada burhani, dan ada irfani. Nah, jadi kalau bahasa agamanya ada iman, ada amal, ada ihsan. Nah, kalau ketika bicara amal tidak bisa mengganggu iman. Ketika kita mau beramal harus ada iman, karena dia adalah dasar. Nah, ketika iman kita terganggu, amal kita pasti masalah. Masih masalah, Bu, betul. Itu. Betul. Jadi kalau wilayah doktrin ini dipertentangkan, maka pasti akan terjadi pergesekan. Nah, alangkah baiknya seharusnya ya. Yang dibahasakan adalah bagaimana membahasakan harmonisasi. Jadi kita bagaimana meletakkan harmonis, menjaga kerukunan, itulah bahasa irfani. Bahasa irfani itu artinya ihsan. Ya, ihsan wa ahsinu ma ahsanallahu ilaik.
Jadi bagaimana kita membuat kemaslahatan, bagaimana kita membuat kemanfaatan. Bermanfaatkah kita menggesekkan hal ini? Tidak bermanfaat. Betul. Malah yang muncul apa yang terjadi? Kebencian. Betul. Jadi sesungguhnya hal-hal seperti itu sesungguhnya menimbulkan kebencian. Akhirnya yang tadinya sebenarnya nggak mau mengedepankan doktrin ketika berhadapan dengan lain, Ya. artinya ingin menjaga saja cukup individual. Tapi karena ada bahasa-bahasa seperti itu, akhirnya memunculkan ketersinggungan. Nah ini yang harusnya kita eliminir. Mari kita duduk dan berpikir jernih ya. Tidak semuanya disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran pun ke dalam masalah urusan agamamu ya, itu kita diberikan ijtihad. Tetapi tidak boleh melanggar nas. Tidak boleh melanggar nas. Ya, ya. Jadi jangan pula kita sudah ada frame dalil qat'ainya, lakum dinukum waliyadin, sudah finally di situ. Maka kita tinggal bagaimana mengejawantahkan ayat itu secara hanif ya, secara bijaksana dan arif ketika berhadapan dengan sahabat kita atau berhadapan dengan keluarga kita. Ada kalau di Jawa kan banyak yang satu itu, keluarga tidak satu agama. Iya betul. Ya, betul. Mungkin kalau Mas Hendra ke Jawa itu mohon maaf nih, nggak aneh kalau di dalam satu kuburan itu nyampur-nyampur agama di situ. Karena memang tradisi atau keadaan keluarga mereka juga berbeda. Mungkin dengan masyarakat Melayu ya berbeda. Kalau masyarakat Melayu kan beda pandangan Bu ya. Beda pandangan di kita jarang dalam satu keluarga itu, dan itu kita syukuri juga. Jarang dalam satu keluarga itu memiliki perbedaan agama. Nah inilah yang harus, jadi mungkin ya para ustadz dan ustazah juga harus bijaksana untuk memberikan statement-statement di mana kita bisa menyampaikan hal ini, kepada siapa kita harus menyampaikan supaya tidak terjadi persinggungan. Saya terakhir kemarin mendengar yang prank-prank, ini nggak tahu ya ada seperti itu ya. Tetapi begini, ada mulai di akhir-akhir ini upaya-upaya mencampur-campurkan ya antara agama menjadi tertawaan ya, dialognya, konten-kontennya urusan doktrin agama menjadi bahan cemoohan, bahan tertawa, itu sudah tidak dibolehkan di dalam ayat Al-Quran. Dan menurut Ibu ya, generasi muda terutama ekonomi syariah harus hati-hati melihat konten-konten arif, mana ini yang boleh, mana yang tidak. Bu, ini ada juga tanda tanya nih Bu, bertanya-tanyalah sahabat ekonomi syariah kita mengenai betul tidak di zaman Rasulullah itu melindungi Nasrani ketika atau umat lain merayakan perayaan hari besarnya Bu, seperti itu. Nah, itu betul tidak Bu? Ada tuh yang mengatakan zaman Nabi saja saat perayaan demikian, Nabi juga ikut melindungi tempat ibadah mereka, seperti itu Bu. Untuk menjawab ini kita harus tahu terlebih dahulu ya, siapa itu orang non muslim. Nah, kalau bahasa kita menyebutnya itu orang kafir ya. Jadi ada bahasa yang kita untuk internal muslim. Nah, ada bahasa yang kita harus sampaikan untuk keluar non muslim. Jadi kalau bahasa lebih ininya non muslim. Tapi ketika kita bicara dialog agama, maka tentu kita akan bahas bahwa pada dasarnya orang luar itu, orang non muslim itu dibagi kepada empat macam. Yang pertama namanya ya kita menyebutnya orang kafir ya. Yang pertama orang kafir mu'ahid. Orang kafir mu'ahid ini adalah orang kafir yang tinggal di negeri mereka sendiri dan salah satu mereka dan kaum muslimin memiliki perjanjian. Jadi tinggal di negeri mereka sendiri. Jadi orang kafir tinggal di negeri mereka sendiri dan salah satu mereka dan kaum muslim memiliki perjanjian. Terus yang kedua ada namanya kafir zimmi. Nah, ini ya, kafir zimmi. Kafir zimmi ini orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslim. Nah, jadi dia orang kafir tapi dia tinggal di negeri kaum muslim dan meminta perlindungan
kepada kaum muslim, kemudian memberikan balas jasa atau jizyah, ini kaum zimmi ya, sebagai bentuk pengganti atas perlindungan dari kaum muslim kepada mereka. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu harus juga mengetahui sejarah. Maka sebenarnya ketika kita kuliah di ekonomi syariah, ya. saya termasuk akan seringkali nih masalah materi perkuliahan ini seringkali dilihat sepotong-sepotong. Oh, kalau kita kuliah ekonomi syariah ya udah belajarnya ekonomi syariah saja. Enggak seperti itu. Kita harus tahu sejarah kebudayaan Islam. Terus sejarah kebudayaan Islam kita harus tahu lagi sejarah peradaban Islam. Karena antara sejarah kebudayaan Islam dengan sejarah peradaban Islam itu adalah perkembangan dari sejarah kebudayaan Islam itu sendiri. Nah, di mana di situ kita harus tahu akar masalahnya. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya kafir mustaman. Yakni orang kafir masuk ke negeri kaum muslim dan diberi garansi keamanan oleh penguasa muslim atau dari salah seorang muslim. Dan ada lagi namanya kafir harbi. Kafir harbi, orang kafir di samping 3 jenis di atas. Nah, kafir harbi ini makanya ada nanti wilayah harbi gitu ya. Disyariatkan guna memerangi orang kafir tersebut. Nah, ini biasanya dalam kondisi yang sudah melakukan persinggungan, persengketaan yang berkepanjangan atau sudah melakukan katakanlah semacam perusakan atau kemudian mengganggu ke masing-masing. Maka itu namanya nanti akhirnya ada kafir harbi. Nah, yang seperti ini kafir zimmi ini itu kafir zimmi ini memang harus saling melindungi, melindungi dan menghormati kita, melindungi mereka menghormati kita dan kita menghargai mereka. Contohnya aja misalnya di tahun baru Hijriah. Ini kan tahun baru Hijriah itu bagi orang Islam. Jadi bagi orang Islam ada 4 bulan yang tak boleh peperangan. Ada 4 bulan Bu ya? Iya, ada 4 bulan yang diatur. Tidak boleh peperangan di situ. Apa dianya? Yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, Rajab. Itu nggak boleh terjadi peperangan. Kenapa tidak boleh terjadi peperangan? Karena di situ ada peribadatan besar. Kalau orang Islam di sana itu haji itu adalah ritual besar. Iya betul. Puncaknya. Kita kan rukun kelima, rukun puncak. Jadi di situ adalah bagaimana puncak sakralitasnya sangat luar biasa. Di sana di situ namanya makanya ibadah haji itu ibadah jama'i. Ibadah semua orang di situ. Semua suku, semua yang Islam mengadakan ibadah di situ. Sampai kepada jadi pertemuannya adalah 1 Muharram itu hari tahun baru Islam yang disebut dengan tahun Hijriah. Ya kan 10 tahun tuh ya, tahun Muharram. Terus setelah itu yang waktu masa Nabi sampai tanggal berapa? Tanggal 10 Muharram. Nah, dulu tanggal 9 Muharram, makanya nanti kita bicara Hijriah itu 9 Muharram itu hari Sabat ya bagi agama Nasrani. Itu adalah hari perayaan mereka. Maka Rasulullah kemudian Rasul gimana ini hari kalau kita merayakan hari itu juga berarti kita sama dong merayakan hari agama mereka. Maka kemudian Rasulullah menyikapi supaya meminimalisir itu, maka keluarlah dalil hadis sunnahnya bahwa kita disunnahkan berpuasa pada hari itu 2 hari. Bisa jadi sebelumnya, bisa jadi sesudahnya. Untuk apa? Untuk menetralisir bahwa tidak ada kita merayakan agama lain. Nah, itulah, dan untuk membedakan mana nih agama Islam. Nah, itu jadi bukan berarti kita itu bisa, maka yang harus diperhatikan kalau dalam ranah ini kemudian dilepas ya, maka yang terjadi akan talbisul haq, akan bercampur aduk. Umat Islam merayakan agama lain, terus agama lain nanti merayakan hari agama Islam. Nah ini yang kita khawatirkan akan terjadi. Apalagi nih, mohon maaf, generasi muda kita keimanannya tidak sebaik sebelumnya. Iya betul. Ya, mereka coba, mohon maaf aja ketika ulang tahun niup-niup ya kan gitu ya. Kenapa kemudian mohon maaf tata cara berdoanya juga udah mirip-mirip agama lain. Iya betul. Iya kan? Ya. Kan bahasa Inggrisnya make wish ya kan? Buat harapan.
Kalau ke bahasa mereka mungkin buat bagi non muslim itu make wish itu bagus. Bagus, betul. Tapi bagi agama Islam, bagi umat muslim, make wish itu apa maksudnya? Kan berdoa. Betul. Nah, padahal kita nggak dibolehkan berdoa kepada matahari, kepada api. Nah, mereka kan berdoanya begitu. Nah, ini yang kita khawatirkan. Nah, dan ini banyak dilakukan oleh umat Islam yang tidak mengerti bahwa kita berdoa, kita caranya nggak seperti itu. Berdoa kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang akhirnya yang kita khawatirkan. Bukan kita ingin katakanlah toleransi dalam arti apa? Harus tegas dalam masalah ini supaya apa? Mengkanter generasi muda kita supaya tidak nanti terjadi pencampur adukan agama, terutama dalam masalah spiritual. Betul. Baik Bu, mungkin ini yang terakhir Bu ya, pertanyaannya yang sering ditanyakan setiap tahun ini Bu. Apa sih pandangan, apalagi Bu dari MUI ya Bu ya, pemimpin mengucapkan selamat itu Bu. Nah, gimana tuh Bu? Ya, memang begini ya. Ya ini kembali kepada kalau nanti saya jelaskan terlebih dahulu begini. Kalau di MUI itu tugasnya ada 2. Ya. Yang pertama, MUI itu adalah khadimul ummah, pelayan umat. Jadi dia harus mengangkat, mengedepankan, memperjuangkan aspirasi umat Islam. Tapi juga dalam peran MUI itu, MUI ya, Majelis Ulama Indonesia itu adalah shodiqul hukumah. Shodiqul hukumah itu artinya adalah sebagai mitra pemerintah. Jadi dia adalah juru bicara atau katakanlah mediator, fasilitator bagaimana kita bisa memediasi masyarakat dengan pemerintah. Bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah bisa sampai kepada masyarakat. Bagaimana aspirasi masyarakat juga sampai kepada pemerintah, terutama dalam masalah keagamaan. Nah, bagi saya pribadi sebenarnya banyak cara untuk menyampaikan ya ucapan. Betul. Ucapan itu menyampaikan ucapan tidak mesti mengucapkan. Iya, betul. Banyak cara, apalagi sekarang kita berada di ranah teknologi ya. Ranah teknologi ini banyak, bisa flyer ya, bisa video, bisa gambar ya, yang tidak mesti dalam kategori tanda kutip ucapan. Nah, itu saja. Jadi banyak media. Nah, kalau yang kita lihat ya di dalam statement di internet itu memang dari Kementerian Agama sendiri ya menyebutkan dua pihak lah. Dua pihak. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju ya. Nah, kalau ada yang setuju untuk mengucapkan kepada mungkin pemerintah mengucapkan kepada ini, dan ada yang tidak setuju. Namun kalau dia ranah doktrin ini ya lebih baik ya. Kalau ranah doktrin ini kita menggunakan media-media alternatif. Atau misalnya pengucapan itu bisa dilakukan oleh yang agama itu sendiri. Karena kalau di kementerian itu kan banyak banyak turunannya di bawah. Kan ada yang pakar-pakar, silakan. Mungkin kalau secara lisan bisa diucapkan oleh yang punya agama itu sendiri, atau mungkin dari lembaganya bisa dalam bentuk hanya gambar, bisa jadi hanya dalam bentuk flyer ya. Kemudian lembaganya saja, bukan bisa pemerintah ini, kementerian ini mengucapkan misalnya, tapi tidak dalam konteks individu seseorang. Nah itu karena ketika individu, apalagi itu figur dan itu dilihat oleh 250 juta masyarakat Indonesia, membuat sedikit ya katakanlah resah masyarakatnya. Kok begitu ya? Kan itu yang terjadi sekarang. Kok pemimpin begitu ya? Iya, betul. Gitu. Itu kan orang Muslim. Nah, itu sebenarnya yang kemudian menimbulkan. Nah, inilah barangkali toleransi beragama itu kita bisa lakukan dengan berbagai media.
ya berbagai media selama tidak mengganggu ranah doktrin dan mengganggu keyakinan ini. Itu menurut Ibu. Baik Bu, sebelum kita tutup mungkin ada closing statement Bu ya. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada sahabat ekonomi syariah yang di luar sana yang menonton channel ekonomi syariah ini untuk masalah Nataru ini Bu, Natal tahun baru seperti itu Bu. Silakan Bu. Baik, kepada sahabat-sahabat kita ekonomi syariah ya. Jadi memang sebagai mahasiswa ya, sebagai atau siapapun yang bergerak di bidang ekonomi syariah, kita memang harus banyak menggali bagaimana hukum-hukum Islam. Banyak membaca fatwa-fatwa MUI ya. Fatwa-fatwa MUI itu sudah merupakan ijma, katakanlah bukan ijma, dalam merupakan bahasan kajian yang dalam ya dari berbagai unsur dengan pertimbangan pluralitas bangsa. Jadi oleh karena itu sebagai katakanlah mahasiswa atau akademisi atau orang-orang aktivis di bidang ekonomi syariah ini, maka kita harus memperkuat pendalaman kita terhadap kajian-kajian hukum Islam. Banyak membaca dan menambah referensi-referensi kita supaya kita bisa lebih arif. Ya, kapan kita harus tegas? Ya, karena kalau sudah berada pada wilayah qat'iyyu, tidak ada tawar menawar ya. Lakum dinukum waliyadin, tegas. Nah, tapi kalau dalam wilayah interaksi sosial, wilayah kita bagaimana harmonisasi, kita mungkin berada di wilayah yang mengedepankan bagaimana hubungan sosial yang baik. Nah, saya yakin umat Islam itu akan sangat memahami pluralitas dan menghormati keberadaan agama lain supaya apa? Supaya kita terhindar dari adu domba. Jadi karena adu domba itu akan merusak bangsa kita sendiri. Bangsa Indonesia ini bangsa yang besar, bangsa yang luar biasa. Nah, oleh karena itu kita harus menciptakan suasana-suasana yang baik dan pemerintah juga harus mendukung itu. Apalagi di era teknologi informasi ini, ya di era teknologi informasi ini masyarakat kita harus juga bijaksana dan cerdas menanggapi sesuatu. Jadi ada yang saya lihat tuh gambar yang dia ternyata itu katanya settingan. Nah, ini yang harus juga kita cerdas, jangan sampai ada oknum-oknum tertentu yang berusaha untuk merusak harmonisasi bangsa Indonesia. Nah, tentunya untuk mencegah itu kebijaksanaan, kearifan dan ketenangan ya. Kita kemudian mengedepankan katakanlah silaturahim. Insya Allah kalau kita mengedepankan itu selama tidak bersentuhan dengan masalah akidah, insya Allah umat Islam tentunya akan selalu berinteraksi dengan baik dengan non Muslim. Alhamdulillah ya, kita sudah di penghujung. Untuk sahabat ekonomi syariah, jangan lupa dukung channel kami di Ekonomi Syariah UIR Official dan media sosial juga nama yang sama, Ekonomi Syariah Official. Silahkan di subscribe, like dan komen. Baik Bu Dokter, kita sudah di penghujung acara. Kami dari pihak Obsesi obrolan seputar ekonomi syariah mengucapkan terima kasih telah berbagi dengan sahabat ekonomi syariah dimanapun berada. Kita tutup Bu ya, izin Bu. Sampai jumpa di next time momen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonom muda, hei ekonom robbani, tempa dirimu untuk bangun bangsa madani. Ekonom cerdas, hei ekonom robbani, mari mandiri kembangkan potensi. Berjuang jangan mengeluh meski tubuhmu berpeluh, karena kemiskinan semakin membunuh. Bertransaksi adil, tinggalkanlah tipu daya, yakinlah ekonomi Islam kan jaya.